Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan dari kelas A Bisnis Digital dengan NIM 210907502006. Saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul pengembangan strategi website Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan promosi objek wisata air terjun Bos Solo. Latar belakangnya itu, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kaya akan keindahan alamnya. Indonesia mempunyai keindahan alam bawah laut maupun keindahan alam daratan yang sangat indah yang banyak kita jumpai dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya keindahan alam yang dimiliki Indonesia tersebut, maka berdampak baik juga terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Hal baiknya terhadap daerah tersebut ia hadirnya berbagai potensi pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu dalam hal liburan untuk memenuhi kebutuhan sekunder manusia. Perkembangan pariwisata setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh potensi pariwisata pada daerah tersebut. Dan yang paling terpenting adalah peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Keberadaan sektor pariwisata dan suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif, namun pada dasarnya tergantung pada manajemen tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, industri, masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 749,79 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 342,700.000 jiwa pada tahun 2010. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat wilayah Provinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km. Kondisi geografis Kabupaten Jeneponto memiliki potensi pariwisata, khususnya potensi pariwisata alam, yaitu air terjun Bos Solo. Air terjun Bos Solo berada di Desa Ramba, Kecamatan Rumbia. Air terjun dengan ketinggian 80 meter ini berjarak 24 km dari pusat kota Kabupaten Jeneponto, dengan waktu tempuh sekitar 34 menit menggunakan kendaraan sepeda motor. Sepanjang perjalanan menuju objek wisata air terjun Bos Solo ini, pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang hijau dan asri dengan udaranya yang segar khas pedesaan. Air terjun Bos Solo mempunyai daya tarik tersendiri yang sangat memukau, di mana panoramanya disuguhkan sebuah air terjun yang begitu khas membelah hutan dan bukit. Batu yang ada di atas air terjun membuat airnya pecah menjadi 3 aliran, sehingga para wisatawan beranggapan bahwa letak keunikannya karena air terjun ini membentuk air terjun 3 jari yang berbeda dari air terjun yang lainnya, sehingga jika kita berada di atas Bukit Bos Solo, pesona air terjunnya semakin menawan dan dinikmati. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, bagaimana pengembangan objek wisata air terjun Bos Solo oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pengembangan objek wisata air terjun Bos Solo di Kabupaten Jeneponto. Untuk teknik analisis datanya yaitu, pertama, pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, serta dialami, dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian yang kemudian ditulis dalam catatan lapangan, memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, file, dan lain sebagainya. Kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan keleluasaan dan wawasan yang tinggi bagi peneliti yang masih baru. Dalam melakukan reduksi data, dapat mendiskusikan pada teman atau orang yang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Yang ketiga, penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyediaan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sederhana sehingga mudah dipahami. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan berbagai tahapan penyajian data, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab perumusan masalah dan menggambarkan makna dari data yang telah dihasilkan. Dalam penelitian serta menganalisis data yang membuat kesimpulan,
Proses menyimpulkan merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan yang matang.